Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa, apa kabar semuanya? Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah. Senang sekali Cek Doli bisa menyapa kembali dalam program yang sangat kita nantikan sama-sama, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Edisi kali ini tanggal 3 April 2023 Miladia, bersamaan dengan tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah. Tanpa terasa pemirsa, kita telah berada di 12 Ramadan. Semoga kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua rangkaian amaliyah Ramadan kita pada tahun ini, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyelesaikan 12 Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pemirsa, kita berada di program Anten-Anten Nunggu Buko kali ini, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini, yaitu pertama JM Group, Hello Bringin, Haja Nilai Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Nah, tentu saja pemirsa, kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kasiran kepada seluruh para sponsor kita. Mudah-mudahan akan dicatat sebagai amaliyah di sisi Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan kita juga akan mengingatkan pemirsa, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas dengan tema yaitu peran media dalam dakwah. Sebagaimana kita tahu, di era keterbukaan sekarang ini masyarakat semua akan mengakses informasi dengan media. Nah, seberapa pentingkah media dalam kehidupan kita? Dengan tema kita pada sore hari ini, peran media dalam dakwah. Telah hadir di studio kita, insya Allah, guru kita tercinta, Habibana Habib Mahdi Muhammad Syahab. Kita akan menyapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum, Beb. Apa kabar, Beb? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Dengan kesibukan Beb sekarang, Beb? Lancar. Alhamdulillah, Beb. Kayaknya padat banget, Beb, jadwal Ramadan tahun ini, Beb. Buguyur. Tidak pada. Ya, Beb, insya Allah, Beb, pada tema kita sore hari ini peran media dalam dakwah, Beb. Kita ketahui sendiri, Beb, ini adalah era keterbukaan informasi, Beb. Semua masyarakat akan mengakses informasi melalui media, Beb. Nah, mungkin Mang Cek Bicek di rumah akan pengen mengetahui seperti apakah peran media dalam dakwah, apalagi dalam sisi pandangan agama Islam kita, Beb, ya. Seperti apakah membawa kemaslahatan atau membawa sebuah kebermanfaatan bagi umat, Beb, ya. Nah, pemirsa, kami akan mengingatkan kembali pemirsa, bagi Mang Cek Bicek yang ingin bertanya, ya, jaturi sama sekali di pesawat telepon kita interaktif di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 38 di 0022. Nah, bagi yang bertanya jaturi nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu, yaitu tausiah dan nasihat dari guru kita tercinta, yaitu Habibana Habib Mahdi Muhammad Syahab. Kepada Habib, kami persilakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ketika kita bicara tentang media di dalam Islam, media ini artinya satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kalau media dakwah adalah media di dalam kita menyampaikan pesan-pesan dakwah. Jadi bagaimana seorang itu bisa menyampaikan pesannya, apa yang ingin disampaikan, dan itu melalui sarana yang dipilih. Kalau bicara tentang media, kalau kita bicara tentang apa media ini sudah ada sebelum, sudah digunakan. Bagaimana proses itu dilakukan, bahkan Allah Ta'ala mengajarkan sesuatu itu melalui media. Kita ambil contoh ketika Kabil membunuh Habil dalam kejadian di zaman Nabi Allah Adam ini. Kabil membunuh Habil karena kecemburuannya, padahal ini saudaranya. Setelah Habil terbunuh, Kabil bingung. Ini mana nih nak ngurusi jenazahnya nih, mayitnya sudah mati nih dulu ini. Maka Allah utus. Nah, ini medianya. Medianya dua burung yang belago berkelahi, bertempur, burung gagak ini, kemudian satu di antaranya mati. Maka apa yang dilakukan oleh saudaranya, yang satu lagi gagak lainnya, dia gali lubang, dia tanam, dia bikin praktek penyelenggaraan jenazah. Mengajarkan kepada Kabil
Mak Mano ngubur dulu dia tadi. Dan inilah proses, artinya pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia, dan proses pemulasaran atau penguburan jenazah pertama di dalam kehidupan manusia. Kapan itu terjadi? Zaman Nabi Adam. Medianya media yang ditonton oleh Kabil. Film itu yang diputar. Selanjutnya begitu, semua ada medianya. Nabi Ibrahim ketika ingin menyampaikan pesannya kepada Namrud, dia gunakan media. Media itu berhala yang disembah oleh Namrud dan pengikutnya. Raja yang lalim, yang kejam, yang kemudian dihukum hanya dengan seekor nyamuk oleh Allah Ta'ala setelah dia berusaha membunuh Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim menggunakan media berhala. Dihancurkan seluruh berhala kecuali yang paling besar. Tinggal kejo kampak yang paling besar itu gantungnya. Ini media, dia ingin menyadarkan masyarakatnya saat itu. Kemudian ketika ditanya, siapa yang bunuh Ibrahim? Bukan aku yang bunuh. Yang bunuh itu yang paling besar itu. Tidak mungkin dia baca, bergerak. Pesannya sampai. Mak mana kau baca nyembah dia? Dia bergerak lagi, tidak baca. Kamu nggak tahu. Bergerak tidak, apa-apa tidak, tapi tidak bisa memberikan manfaat mudarat, tapi kamu masih sembah. Nabi Allah Musa diberikan media oleh Allah Ta'ala lewat tongkatnya menghadapi media sihir, tali temali, karena sihir ini juga sebetulnya tipuan mata, dan itu yang mereka gunakan media. Termasuk kalau kata para ulama, televisi ini kan juga tipuan. Kadang orang tidak belagak jadi belagak di TV ya. Kadang dipoles ya, macam-macam, efek lampu, efek ini dan lain-lain. Pas kita juga, nah biasa baik. Apa memang di belagak dan di TV itu? Pokoknya kena efek lampu. Pas dijengok aslinya lebih belagak. Kira-kira. Jadi apa? Media ini punya peran di dalam dakwah. Al Hasan wal Husain, cucu Nabi, ketika ingin menyampaikan pesan dakwahnya, dia melihat ada seorang tua wudhunya tidak beres. Ini dua cucu Nabi dididik oleh Nabi dari kecil, hidup sama Nabi. Ibunya Fatimah Az-Zahra tahu mak mana wudhu yang benar, punya semangat dakwah. Tapi mak mana nak negor mamang ini? Mamang ini lah tua. Kita sekarang negor wong tua, kamu wong tua. Kau nak ngajari aku wudhu? Dari mana kau belajar wudhu? Aku kelas 50 tahun lalu aku sudah belajar wudhu. Awak budak baru lahir. Tersinggung tua. Akhirnya mereka pilih media, bikin drama. Al Hasan Al Husain ecak-ecak belago. Wudhu aku yang paling bagus. Tidak, aku yang paling bagus. Terus belago, mereka ribut. Mamang ini datang. Ngapo dua cucu Nabi di belago? Ada apa kamu ini? Aku di wudhu. Uji dia salah. Uji dia wudhu, ternyata dia yang salah. Nah sekarang mamang nilai ke mana kami wudhu, mamang konten guys. Nilaikan wudhu kami ini bagus atau tidak. Berwudhulah mereka dengan wudhu yang sempurna, sebagaimana yang diajarkan oleh kakeknya Nabi Muhammad. Selesai mereka wudhu, maka kemudian mamang ini ngawas, wudhu kamu bagus galau, sempurna. Yang salah tadi wudhu aku. Pesannya sampai. Medianya. Ini media. Jadi sampai kita berdoa pun harus ada medianya. Harus berdoa media kita wasilah. Wasilah itulah Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi segala gawe ini perlu media. Nak berjualan tanah ada media, ada tukang mediasinya, ada tukang ulo. Sampai Allah menyampaikan Al-Quran lewat media, malaikat Jibril sampai kita. Jadi ada yang menyampaikan. Dan sekarang di era seperti tadi yang Doli sampaikan, bahwa era ini era terbuka. Media yang paling cepat ada di tangan kita saat ini. Handphone diakses oleh semua anak-anak kita, diakses oleh dari yang paling tua sampai yang paling muda. Sekarang rasanya kalau tidak nyekel handphone rasa kurang hidupnya. Pertama kali bangun tidur, melek mata, yang pertama dicari mana handphone aku. Nah, inilah fungsi media yang sekarang sudah seperti candu, dan sudah betul-betul menjadi seperti kebutuhan primer. Bahkan lebih, uang kadang-kadang tahan tidak makan, yang penting handphonenya tetap ada di tangan. Rasa kiamat, tidak makan habis sehari. Karena di handphone itu dia bisa pesan makanan. Kalau dia nyekel handphonenya tidak bisa pesan makanan. Jadi subhanallah, memang media ini penting. Dan sekarang bagaimana kita mengimplementasikan media ini, kebutuhan media ini di dalam kita berdakwah, di dalam menyiarkan agama dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini program anten-anten Nunggu Buko ini media yang berperan.
media berperan. Berapa banyak sekarang saudara-saudara kita di seluruh Palembang nonton. Bahkan karena ini sudah, apalagi sudah masuk digital kan, digitalisasi informasi dan teknologi, termasuk dunia televisi sekarang. 1 April tepat kemarin, berubah kalau lenyap, hilang semua tayangan televisi kita. Ngomong kalau Beb. Termasuk sekarang cuma aja mana sandbox kalau yang dicari sekarang. Tinggal masing-masing berpacu sandbox siapa yang paling bagus. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini bahwa dunia ini berkembang. Dunia ini begitu banyak tuntutannya, dan kalau kita tidak mengakselerasi, tidak melakukan percepatan dalam dunia media, termasuk di dalam dakwah, bagaimana mendidik dan mengembangkan potensi anak-anak muda kita sekarang. Anak-anak muda kita alhamdulillah cerdas-cerdas. Mereka punya kemampuan luar biasa, yang hobi di fotografi, hobi yang di videografi, hobi membuat konten-konten yang dan kita tidak kekurangan konten. Ya, kalau kita hitung kiai di Palembang ini ada 500, ya, berarti kita punya 500 konten. Anak muda. Ya, tapi bagaimana di setiap ustadz-ustadz itu ada pemuda-pemuda yang juga harus kita didik untuk menghidupkan media-media ini agar ilmu yang ada dari para ulama kita tidak hilang. Berapa banyak dulu kiai-kiai kita wafat, ilmunya tidak sempat terekam. Nah, dulu kita ada radio, kita dulu punya radio di banyak rekaman Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, Ahmad Zain, sempat terekam. Ada beberapa kiai-kiai yang Kiai Haruzen, kiai masih dalam bentuk kaset. Kemudian kita sempat ada rekaman ngajinya Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafidh. Alhamdulillah masih sempat terekam. Sempat kita ada media TV dan lain-lain sebagainya. Sekarang juga harus terus-menerus untuk kita giatkan. Dan ini keberadaan media-media ini, apalagi sekarang sudah dalam bentuk digital, YouTube dan lain-lain sebagainya. Ini semua harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Wabil khusus momentumnya di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini kan lagi geliatnya lagi hangat ya. Handphone ini. Tapi ini harus ditata supaya hasilnya juga bisa maksimal. Oke, Beb. Kalau Beb tadi bicara peran media ini luar biasa sekali, Beb ya. Ini adalah akses keterbukaan, dan dari melek mata sampai ke hidup kembali kita rasanya megang HP itu rasa kiamat, Beb. Nah, seperti apa Beb, manfaat dakwah di media sosial, Beb? Kalau kita lihat mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari peran media sosial juga, Beb. Nah, seperti apa Beb manfaat dakwah dari media sosial, Beb? Yang pertama, dakwah melalui media bisa berfungsi sebagai muaddib, sebagai pendidik, pengajar. Jadi dia bisa ngajari kita. Walaupun setiap kita belajar harus jingok dulu dengan siapa. Pilih-pilih juga. Jangan seluruh juga kita klik, kita subscribe dan lain-lain sebagainya. Jingok dulu siapa. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu dinun fanzur mimman ta'khudha dinakum. Ilmu ini agama. Maka jingok dengan siapa kalian ngambil agama ini. Lihat dulu. Lihat, ini Ustaz Jo, kalau Jo Palembang dulu, tolok dulu, telik dulu. Kalau setolok, kalau tak setolok, tulak. Telik, tolok, tulak. Ini siapa ini Ustaz ini? Oh bagus ini, aswaja, akidahnya bagus. Klop. Oh di Masjid Agung juga sama, dia tidak ketik bedanya. Tidak bakal ngajak umat ke dalam hal-hal yang nyimpang, yang Jadi ini yang pertama, fungsinya sebagai pendidik. Ambil ilmu itu juga bisa dari media. Walaupun jangan pernah lepaskan cuma gara-gara media tidak hadir lagi di majelis taklim. Oke, siap Beb. Kita tahan dulu penjelasannya, Beb. Lanjut, Beb. Pemirsa, katakan kembali pemirsa, luar biasa sekali tema kita pada sore ini, peran media dalam dakwah, yang insya Allah mudah-mudahan tadi kata Habib tadi akan membantu sekali ya untuk dakwah kita. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam tema kita pada sore hari ini yaitu peran media dalam dakwah. Alhamdulillah bersama guru kita tercinta Habibana Habib Mahdi Muhammad Syahab. Tadi telah kita bahas bersama-sama bagaimana peran media itu sangat penting sekali dalam dunia media dakwah. Nah, kita akan kembali pemirsa. Tapi kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sponsor kita, para yang telah berpartisipasi dalam program kita, yaitu
JM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lob, Rumah Sehat, Kiva, Pempek Ingat 88, Kuliner Galaham, S. Dawet Inyong, Catering Shirley. Dan pemirsa, cek dulu ingin kita juga, kalau pemirsa ada pertanyaan nanti di luar tema maupun di tema kita pada sore hari ini, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Sekali lagi kami ulang kembali di 0711 38 di 0022. Nah, kita akan lanjut kembali tausiah kita bersama guru kita tercinta Habib Mahdi Muhammad Syahab. Beb, tadi kita ada pertanyaan terkait masalah seberapa penting Beb ya, seberapa peran media sosial dalam dakwah Beb. Kalau kita tidak mau, kita lihat peran media sosial luar biasa sekali Beb aksesnya. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan perannya sebagai muaddib, pendidik. Iya. Media berfungsi sebagai pendidik. Yang kedua, media berfungsi sebagai musaddid, pelurus informasi. Jadi kita tahu sekarang informasi ini simpang siur. Yang namanya berita hoak, berita apa segala macam di handphone kita ini beredar. Maka kita perlu media penyeimbang. Kita perlu media yang meluruskan informasi. Seperti Al-Quran berfirman, dalam Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah kalian dengan perbicaraan yang lurus, yang benar. Ya. Kenapa? Banyak yang tidak benar. Ocehan di luar sana itu banyak yang tidak benar. Maka kita perlu itu. 3 hal paling tidak yang perlu kita luruskan untuk dunia dakwah dan keislaman. Yang pertama, kita harus luruskan berita tentang ajaran Islam yang sering dipelintirkan selama ini. Seolah-olah ajaran Islam ini mengajarkan kekerasan, ajaran Islam itu mengajar ekstremisme. Tidak ada itu dalam Islam. Islam rahmatan lil alamin. Dan bagaimana definisi rahmatan lil alamin yang juga sering diplesetkan oleh sebagian orang. Seolah-olah rahmatan lil alamin itu adalah membenarkan semua agama. Itu harus diluruskan. Itulah fungsi media. Yang kedua, setelah lurus kita harus bicara tentang karya. Umat Islam ini punya karya besar. Matematika yang menjadi sumber media itu sendiri, algoritma segala macam ini kan, kan ini hitungannya pakai hitungan matematika. Itu matematika yang menemukan Al-Jabbar. Harus tahu mereka jasa umat Islam dalam menemukan dunia kedokteran, Ibnu Sina dan lain-lain sebagainya. Berita ini perlu diluruskan. Dan yang ketiga yang perlu kita luruskan, berita tentang kondisi umat Islam, berita tentang kondisi keislaman di luar sana. Bagaimana umat di luar sana yang sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Anda kalau sekarang pergi haji, pergi umrah, kita masuk ke sana, ya kita juga bule-bule. Oh ternyata dari Kanada, dari Inggris, dari mana, Amerika. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kemudian bagaimana kondisi sesungguhnya Palestina di luar sana, harus diluruskan berita. Jangan kayak Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Saat ini saudara kita sedang dihantam. Segera sebarkan ini. Kalau tidak sebarkan kamu celaka. Ini kan berita yang sering beredar. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini di Manokwari saudara-saudara kita sedang. Ini berita-berita yang harus diluruskan, hoak-hoak seperti ini. Tidak, dan ini kadang-kadang berulang-ulang. Tiap tahun. Bahkan medianya berubah. Dulu pakai surat, pakai kertas. Pemegang kunci makam Nabi bermimpi ketemu benar. Nabi Muhammad. Maka Anda harus fotokopi ini berulang-ulang itu. 200 lembar Anda bagikan. Naik lagi dia jadi SMS, naik lagi dia jadi BlackBerry, naik lagi dia terus jadi WhatsApp dan berita. Anda tidak sebarkan ini Anda akan celaka, Anda akan kualat, Anda akan keturunan. Habis. Ini perlu diluruskan. Wa qulu qaulan sadida. Jadi fungsi media sebagai pendidik, sebagai musaddid. Sebagai musaddid, dia juga sebagai mujahid. Media ini berfungsi sebagai mujahid, sarana perjuangan. Berjuang untuk i'la kalimatillah, untuk mengangkat ajaran agama Allah. Bukan justru merendahkan, namanya jihad, tapi kemudian merendahkan ajaran agama Allah. Namanya jihad, kata jihad gak bom di pasar, yang mati Mehmet, yang mati Soleh, yang mati Miftah misalnya, yang mati Muhsin, Muslim. Kalau itu bukan jihad, itu namanya jahat. Ini perlu untuk kita jadikan sarana jihad dengan jalan yang benar, jihad dengan definisi yang benar sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Jadi baru 3 ini fungsi daripada dakwah media. Masih banyak lagi fungsi daripada dari media dakwah Islam ini. Yang penting sekarang harus disadari oleh semua umat bahwa media ini punya
punya peran di dalam dakwah. Sangat penting Dan sekali. butuh biaya yang besar. Nah, ini yang jadi masalah ini. Jadi Balik saya duit baca ini. di TV ini macam ini kameranya mesti kok 2-3. Kalau si kok kamera ini 50 juta, 150 juta. Belum lagi TV-nya. Belum lagi TV-nya, belum Monitor. lagi lampu-lampunya, belum lagi alat-alat Dekorasi. ini, dekorasinya, Interiornya. interiornya, belum lagi seragamnya, belum lagi segala macam. Jadi ini butuh biaya. Jadi untuk membuat satu konten dalam media ini butuh biaya yang cukup besar. Dan umat Islam kalau tidak mau menyisihkan hartanya untuk hal seperti ini, maka kita dilibas. Era digitalisasi sekarang keluar satu channel 100 channel ada dalam satu bungkus. Misalnya kita di sini ada 12 kanal, satu kanal 100 berarti ada 1.200. Ada 1.200 channel. Pertanyaannya, dari 1.200 itu mana yang berdakwah untuk Islam? Mana yang menyiarkan dakwah? Mana? Yang bantu atau mau Sekarang dari 1.200 itu kalau kita punya 20 baik atau 12 baik, oh itu manfaat buat umat. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang hidup ini? Nah, dan ini penting untuk di mindset ini untuk dirubah. Banyak orang sekarang berpikir untuk bersedekah dan lain-lain, tapi tidak tepat sasaran. Salah satu sekarang di era sekarang, menurut saya ini, salah satu sasaran yang paling tepat untuk menyalurkan sedekah umat Islam ke dalam media. Karena inilah yang akan menyelamatkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Anak-anak kita sekarang megang handphone, ada lagi kontrol. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan mereka. Tapi kalau kita bisa masukkan muatan-muatan Islam di dalam handphonenya, ini insya Allah bisa menyelamatkan. Kita tahu bahwa ada filter, ada pembanding. Kalau tidak kata pembanding kita susah. Oke, luar biasa sekali, Beb. Nah, kalau Beb tadi bilang tadi harus ada penyelamat, ada pembanding ya, Beb ya. Sekarang udah media Islam udah bermunculan, Beb ya. Media, baik itu melalui televisi maupun kanal-kanal dan YouTube sebagainya, Beb. Nah, seberapa efektif, Beb, kalau Beb melihat sejauh ini, Beb, peran media Islam saat ini, Beb, untuk di era abad digitalisasi sekarang, Beb? Sangat efektif, sangat efektif. Kita lihat bagaimana sekarang kegandrungan generasi muda kita kepada tokoh ustadz, kepada ulama. Kalau ada tokoh kita, tokoh nasional datang ramai yang hadir, kita memberikan informasi dengan cepat melalui media. Ini fungsi yang harus kita kembangkan. Kalau dulu di Palembang ini ada tablik akbar yang hadir 1.000 itu sudah hebat. Luar biasa udah. Luar biasa. Tapi sekarang kita bisa lebih besar dari itu, 10.000, 20.000, 30.000. Yang biasa sampai itu. BKB bisa penuh. Itu peran apa? Peran media. Peran media di dalam dakwah. Dan ini harus betul-betul kita kapitalisasi kalau masuk sekarang. Harus kita besarkan, harus kita garap sama-sama. Tidak selesai oleh 1-2 orang, tidak selesai oleh 1-2 kelompok. Harus bahu-membahu, mempersatukan potensi dan tidak lagi menganggap karena yang dibesarkan dakwah Islam. Jangan mikir benderanya dewek-dewek. Selama ini mikir bendera karena bendera kaki yang ada cuma bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yaumul qiyamah kita baris di bawah bendera. Jadi tidak kata bendera fulan, bendera faltan, bendera kita bendera Nabi Muhammad. Maka targetnya jelas. Walaupun di dunia ini masing-masing punya merek, tapi target harus jelas bahwa target kita untuk dakwah Islam. Mengarah kepada situ. Di zaman sekarang ini kalau kita lihat Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya ngajarkan kepada kita sedekah yang tepat. Nah, ini kembali kepada masalah biaya finansial. Sedekah itu ada tingkatannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini penafsir Al-Quran, ulama besar, wafat tahun 1505 abad 15. 60 tahun umurnya mengabdikan ada lebih dari 50 kitab yang berjilid-jilid yang dikarang. Termasuk tafsir Jalalain, itu karya beliau. Beliau mengatakan, jadi kalau ada yang protes, ini bukan Habib Mahdi yang ngomong, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada 5 tingkatan sedekah. Tingkatan pertama nilainya 10 kali lipat. Nanti nunjuk uang sehat di jalan, ada uang minta, nunjuk kasih, boleh nunjuk uang sedekah, boleh. 10 kali lipat nilainya. Ada yang nilainya 100 kali lipat. Untuk siapa? Untuk uang yang cacat. Ada yang nilainya 1.000 kali lipat. Buat siapa? Buat karib kerabat. Ada nilainya 100.000 kali lipat untuk siapa? Kalau kita sedekah sama orang tua. Ada yang nilainya 900.000 kali lipat untuk siapa? Untuk kiai, untuk ulama, untuk dakwah. Jadi kalau Anda hari ini menyisihkan harta untuk dakwah, termasuk untuk media dakwah seperti yang kita bicarakan saat ini,
Anda mendapatkan nilai 900.000 kali lipat yang diajarkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oke, kita tahan dulu Bib. Masya Allah luar biasa sekali penjelasan Habib terkait masalah peran media dalam dakwah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa masih lagi bersama kita di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Dan tema kita pada sore hari ini adalah peran media dalam dakwah bersama guru kita yaitu Habib Mahdi Muhammad Syahab. Tadi telah diuraikan luar biasa bagaimana peran media termasuk juga peran media Islam di dalam mendukung perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, kita pengen mengucapkan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada para sponsor kita yang telah mendukung terselenggaranya acara program Anten-Anten Nunggu Buko. Yaitu kita ucapkan terima kasih kepada JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galham S. Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Dan Cek Doli pengen ingat ke sama-sama pemirsa, jangan lupa kaget kita juga selain berbagi ilmu, hari ini menambah wawasan kita, meningkatkan keimanan kita. Cek Doli juga ingin berbagi tentang rezeki itu melalui program kuis Ramadan dari persembahan dari JM Group dan Pempek Beringin. Dan pantengin terus, jangan sampai kelewatan, nanti ada pertanyaan untuk pemirsa untuk dijawab dan mudah-mudahan akan mendapat voucher belanja dari JM Group dan Pempek Beringin. Kita akan lanjutkan kembali yaitu tema kita pada sore hari ini, peran media dalam dakwah. Beb, kita akan lanjutkan kembali Beb. Tadi luar biasa sekali bagaimana tadi Habib peran media dalam dakwah Beb. Terkait masalah bagaimana kita media Islam harus didukung Beb ya, terkait masalah finansial kekuatan. Nah Beb, kalau kita bicara finansial, bicara anggaran Beb, bicara keuangan ini selalu akan menjadi kendala Beb untuk media-media Islam ini untuk bergerak Beb ya, ataupun timbul ya, karena ini adalah balik-balik lagi adalah pesan sponsor kita ya Beb ya. Dan kalau kita lihat media luar di sana dengan dana luar biasa didukung, dan ini adalah menjadi sesuatu kekuatan power untuk meningkatkan akses informasi mereka Beb. Nah bagaimana kalau Habib melihat kelebihan dan kekurangan media dakwah saat ini Beb? Ya, yang harus dirubah terlebih dahulu itu mindset, pola pikir. Sebagian orang menganggap bahwa kewajiban dakwah ini hanya milik ustadz, dai, kiai. Jadi ketika kita bicara dakwah, mereka anggap, oh itu tugas kiai. Kami tidak tugas dakwah. Tugas kami yang lain. Ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa sinergisitas di dalam dakwah ini yang penting. Kolaborasi BP? Kolaborasi. Tidak mungkin kita bisa maksimal dalam dakwah tanpa biaya. Untuk itu makanya di dalam perjuangan Islam itu selalu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Uthman, ada Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat lain yang menunjang finansial dakwah Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi dakwah ada Sayyidatuna Khadijah, yang hari-hari ini kita peringati haul wafatnya Sayyidatuna Khadijah di 15 Ramadan rahimahullah rahmatul abrar. Sayyidatuna Khadijah yang sampai habis hartanya, sampai habis umurnya untuk dakwah Nabi besar Muhammad. Dia bukan nabi, bukan dai, tapi dia memposisikan dirinya sebagai penopang dakwah Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, dia tidak nyari masjid untuk dakwah. Dulu dia ala suq. Kasih saya di mana yang namanya pasar untuk dia berniaga, bertijarah. Duitnya untuk Nabi Muhammad dakwah. Sayyidina Utsman bin Affan seperti itu. Jadi sekarang kalau bahasa Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, lima natlubid dunya idza lam nurid biha sururu khair khalqillahi fi yaumin nuhsyaru. Anda para pencari dunia, Anda cari dunia ini buat apa? Kalau bukan untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad nanti pada hari kiamat. Kalau Anda pengen bikin senang Nabi Muhammad, ini momentumnya. Bantu dakwah media. Para asatidz sekarang kepengen ceramah di media, ada podcast, ada ini segala macam. Coba modalnya saja ganti. Dibantu, disupport. Jangan giliran yang lain kita bisa support. Mati-matian didukung. Kita dukung. Tapi kalau untuk hal yang seperti ini kita
kita anggap ini tidak penting. Ingat bahwa tadi dakwah, mensupport dakwah ini harta yang Anda keluarkan paling tinggi lipat ganda nilainya di sisi Allah. Maka tadi dakwah melalui media ini juga sebagai sebagai mujaddid, pembaharu, diperbaharui terus. Jadi kalau kita masih pakai metode kontemporer itu berkah dan tetap harus ada. Jadi ini cuma stimulan untuk mancingnya. Anak-anak sekarang mau hadir ke Majlis Taklim, kalau dia di mana majlisnya, ada iklannya, setelah itu dia akan cari dimanapun itu. Jadi ada tajdid, ada pembaharuan. Kemudian dakwah melalui media ini muwahhid, mempersatukan. Selama ini kita sibuk di mana-mana, sibuk cuma ribut masalah khilafiyah, furu'iyah, tidak selesai-selesai. Dan dikesankan umat ini akan berpecah belah sekian puluh golongan kalau masuk neraka, kecuali si kok masuk surga. Akhirnya si kok inilah ngeklaim dirinya, aku masuk surga, kau masuk neraka, kau masuk neraka, kau maulid masuk neraka, kau tahlil, tidak selesai. Maka kita butuh media, menyambungkan mediasi. Ada uang belagu harus dimediasi. Kita butuh media untuk nyambungkan apa yang selama ini terputus. Kita butuh media untuk mempersatukan. Kita butuh media untuk memperbaharui dakwah ini. Dan setiap waktu ini terus berkembang. Kalau kita tidak berkembang, ketinggalan kereta kita. Wong lain berkembang maju, sementara kita tidak berusaha untuk mencari kesempatan di dalam hal tersebut. Makanya dakwah melalui media ini satu hal yang sangat penting untuk sekarang kita buka wawasan kita. Ayo orang-orang tua sekarang, jangan sampai anak-anak kita nanti lepas dari tangan kita hanya karena kita tidak menyiapkan konten yang cukup untuk mereka tonton, dan itu tidak mungkin orang tua yang menyiapkan. Ustadz, kiai yang menyiapkannya dengan metode yang sudah mereka kemas. Ayo, ini perlu duduk khusus, perlu bicara khusus, perlu perjuangan khusus, perlu usaha-usaha khusus agar ini terwujud. Kolaborasi bareng Beb ya, ini akan menghasilkan suatu hal yang baik. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya potensi kemampuan anak-anak muda kita maksimalkan. Manfaatkan. Yang punya pemikiran kita gunakan pemikiran, yang punya ilmu dengan ilmunya. Inilah dakwah. Media ini memediasi itu semua, mewujudkan itu semua. Oke, luar biasa. Beb, ini kalau kita bicara lagi Beb, tadi Beb bilang akses informasi ini luar biasa Beb, 24 jam Beb ya, dari mulai melek mata sampai tidur lagi Beb ya. Baik itu orang anak, orang tua, muda, remaja Beb sekarang Beb. Nah, bagaimana Beb Nur Habib memfilter anak-anak kita dari peran media sekarang Beb? Ini luar biasa Beb. Ini berat sekali tantangan orang tua ke depan. Nur Habib gimana Beb ini? Ya, filter itu kan harus kita ciptakan filter ya. Salah satunya tadi dengan memberikan pembanding. Kita mau bilang contoh ya, misalnya sekarang kita punya hadrah. Kalau kita punya hadrah, punya syarafal anam, punya kegiatan hal-hal yang dulu, kalau kita nganten kan, kalau kita selamatan yang diundang hadrah, syarafal anam, Barzanji. Sekarang mau ngundang organ tunggal. Sekarang bahkan pakai tarian, nyambut pengantin pakai tarian, tiko pengantinnya melok nari. Ini syariat Nabi bukan. Ini ajaran kiai bukan. Dari mana ini muncul? Dari wallahualam, apa dari WO-nya, apa dari IO-nya. Yang jelas ini menyalahi dan banyak menyalahi syariat, banyak bertentangan dengan aturan Nabi Muhammad. Kita berbicara tentang syariat Nabi Muhammad, tapi yang praktek di dalamnya bercampur dengan maksiat dan ajaran yang ditentang oleh Nabi Muhammad. Sekarang masalahnya apa? Sekarang kita introspeksi. Bisa jadi pembanding yang belum siap, maka hadrah kita harus di-upgrade, syarafal anam kita harus di-upgrade, Barzanji kita harus di-upgrade, harus dikemas dengan kemasan yang lebih menarik sehingga kita bisa bersaing. Media kita harus lebih baik dari media. Produknya kita harus bersaing. Produk kita harus lebih baik dari produk mereka. Produk apa kita? Sehingga ini harus diperjuangkan. Jadi yang hadir harus wangi-wangi, ganteng-ganteng, harus suaranya bagus-bagus. Menawan. Jadi bukan sekedar pacak bunyi alatnya, tapi suaranya. Syarafal anam kita dulu, masya Allah. Di Masjid Agung itu sampai sekarang masih ada. Ayo di-upgrade, dibantu. Kalau tidak dibantu sayo terbangannya memang hal itu harganya. Kalau kulit pari itu baca sekian juta harganya. Sekarang karena kulit ikan pari itu tidak ada, dirubahlah jadi kulit pakai plastik ronsen itu. Akhirnya suaranya sakit kuping. Ketika nak ditayangkan, nak dimajukan di depan,
kadang tuan rumahnya kurang sungkan dan lain-lain, maka harus kita upgrade. Dan ini butuh perjuangan bersama, tidak baca oleh 1-2 orang, tapi harus sama-sama. Alhamdulillah Palembang masih merupakan daerah yang kalau uji kita ini masih bahasanya ini masih kulturnya masih memungkinkan untuk kita perbaiki, untuk kita jago hal-hal seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa sekali Beb. Nah Beb, kalau kita kembali bicara terkait masalah peran media lagi nih Beb ya, seberapa kesiapan Beb para dai-dai kita dan mungkin para juru-juru dakwah kita Beb terkait masalah perkembangan teknologi sekarang Beb, apalagi era digital sekarang Beb ya. Tapi tadi medianya udah ada nih, tapi bagaimana kesiapan kalau Beb melihat ini termasuk tantangan kita juga Beb? Alhamdulillah. Kalau kita lihat sebetulnya semua siap. Bukti mereka siap, mereka semua pegang handphone. Iya. Dan rata-rata handphone itu handphone bukan handphone yang biasa, Android. Kalau dia sudah banyak menggunakan WhatsApp, dia bisa menggunakan media sosial seperti itu, insya Allah hal-hal seperti tadi, ada ustadz yang paling yang kita anggap ini ustadz senior, tapi paling jago selfie. Kalau dia bikin selfie itu luar biasa. Ini menunjukkan dia punya keahlian. Yang sebetulnya keahlian itu kalau diarahkan lagi untuk hal-hal dakwah itu positif sekali. Positif sekali. Sangat-sangat positif. Jadi tinggal sekarang kemasan packagingnya dan lain-lain sebagainya supaya memungkinkan ini untuk kita upload keluar. Karena tentu ada aturan kita juga mengikat, ada undang-undang ITE dan lain-lain sebagainya. Itu juga harus dipelajari oleh setiap dai. Jangan sampai kayak saking semangatnya dakwah habis itu terbuang gitu. Karena tidak pandai mengemas bahasa. Jadi ada aturan-aturan yang harus juga dipatuhi. Keterbukaan ini, era digitalisasi dan media sosial yang luar biasa ini manfaatkan untuk dakwah. Selama itu memang tujuan kita dakwah dan syiar ajaran Nabi besar Muhammad, insya Allah jalannya itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah, tinggal sekarang siapa yang mau ikut di jalan ini. Kereta ini akan terus berjalan. Insya Allah media-media ini akan terus bermunculan. Dan ini akan menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapa yang nak masuk di kereta ini? Anda orang kaya mau masuk di kereta ini, Anda akan menggembirakan Nabi Muhammad. Anda para pemuda yang punya keahlian, Anda mau ikut di kereta ini, Anda akan bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Tidak ikut, ini tetap jalan. Tetap jalan. Para ustadz, para dai yang mau dengan metode ini, metode baru, ayo sama-sama. Kita satukan potensi, insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Oke Beb. Nah kalau kita melihat tantangan ke depan ini luar biasa sekali Beb ya. Kalau kita lihat baik itu peran media maupun peran dakwah itu sendiri Beb ya. Kalau kita melihat ini adalah seperti dua mata uang Beb ya. Seperti itu. Nah kalau Beb melihat ke depan seperti apa nih tantangan umat Islam untuk memanfaatkan seluruh media nih Beb. Baik media elektronik, cetak maupun media sosial maupun media-media lain Beb. Setiap perjuangan pasti ada tantangan. Iya. Setiap perjuangan itu mesti ada tantangan. Tapi kita di dalam perjuangan harus jadi pejuang. Jadi kalau dalam bahasa guru-guru kita ini peluangnya kecil nih sepertinya kita berdakwah lewat media ini. Peluang. Tapi kalau kita ini pejuang, kalkulasi kita ini kalkulasi pejuang, bukan kalkulasinya peluang. Bukan kalkulasi pejuang. Kalkulasi kita pejuang. Yang namanya pejuang dulu. Urusan kakek hasil. Yang penting kita berjuang. Sesuai dengan tracknya kita jalani itu, biasanya Allah bukakan jalan. Tapi kalau ngitung peluangnya, hai kecil, siapa yang nak nonton kita? Siapa nak main? Siapa? Ujung-ujungnya tidak berjalan gawe kita. Karena belum apa-apa sudah pesimis duluan. Maka seorang pejuang, dakwah ini perjuangan. Nah, maka seorang pejuang harus betul-betul bersemangat di dalam perjuangannya dan kalkulasinya kalkulasi pejuang, jangan pernah ngitung peluang. Oke, luar biasa kan. Ini adalah ilmu baru Beb, bukan kalkulasi peluang tapi kalkulasi pejuang Beb. Oke, luar biasa. Pemirsa, luar biasa kali ini ada ilmu baru buat dari Habib Mahdi. Jadi kita bukan kalkulasi peluang tapi kalkulasi kepada pejuang. Nah, kita akan lanjut kembali pemirsa setelah jeda iklan yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Anten-Anten Nunggu Buko. Seperti mana biasa tadi tema kita telah dibahas di awal, yaitu peran media dalam dakwah bersama guru kita tercinta yaitu Habib Mahdi Muhammad Syahab. Nah, kita akan lanjutkan kembali bagaimana tadi peran media dalam Islam, dalam dakwah ini akan mendukung kegiatan ibadah maupun kegiatan muamalah maupun syariah, tentu saja mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Nah,
Habib, kita lanjut kembali Beb. Ini Beb, ini adalah terkait masalah media Beb ya. Balik Beb. Apakah mungkin nilai efektif, apakah efektif nilai media dakwah sosial dengan media konvensional atau media yang langsung Beb, kata Beb tadi ya? Apakah tetap kita akan lestarikan media konvensional seperti itu atau kita akan lebih kepada ke media sosial atau media digital? Artinya kalau sekarang istilahnya kalau disebut generasi Z. Generasi Z. Generasi Z, globalisasi dan transformasi informasi yang luar biasa, sehingga bahkan sekarang di dalam ilmu fikih itu ada disebut dengan fikih tahawulat, fikih transformasi. Artinya perubahan informasi ini lebih cepat melalui media sosial dan lain sebagainya, walaupun nanti akhir zaman wallahu alam apakah media-media ini masih berfungsi atau tidak, karena seiring juga tentu perangkat pensupportnya apakah masih ada atau tidak di masa-masa yang akan datang, wallahu alam. Media ini butuh listrik, media ini butuh baterai, media ini butuh segala macam, dan seiring dengan eksplorasi yang begitu besar dari seluruh bahan tambang-tambang ini, apakah nanti ke depan masih cukup untuk menghidupi dan mendukung keberadaan transformasi informasi ini. Tapi yang pasti sekarang kata para ulama itu, allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghaira zamanikum. Ajari anak-anak kalian, karena dia itu diciptakan oleh Allah di zaman, bukan di zaman kalian. Kita sekarang zaman kita, kalau dulu masih kita handphone yang pacak jadi ganjil gobok itu, ada handphone besar itu kapan hidup kepake dikepok-kepok dulu, digoyang-goyang dulu ke pojok. Sekarang tidak lagi. Nah, anak-anak kita harus diajarkan agar mereka tahu alat itu, tapi juga tahu mengendalikannya. Dikontrol. Dulu kita TV tabung. Ya, kapan dia macet gebuk belakangnya, hidup lagi. Nyala lagi. Kapan TV sekarang kita gebuk belakangnya, tiko LCD sudah hidup lagi LED. Keluar galau ininya. Nah, sekarang mak mana caranya kita mengontrol anak-anak kita dengan TV-nya? Mak mana remote-nya? Mak mana sekarang TV digitalnya? Kalau kemarin TV-nya TV analog, sekarang sudah digital. Film-filmnya bisa dikontrol, ada mode terbatasnya, ada apa segala macam, itu jadi tetap kita harus update, harus upgrade, dan ini dilakukan. Salah satu hikmah. Contoh bahwa upgrade di dalam media ini, di dalam era perkembangan informasi dan teknologi ini ada, itu pada peristiwa pembelahan dada Nabi kita, Nabi Muhammad dibelah paling tidak 3-4 kali dadanya. Pertama dibelah umur 4 tahun. Apa hatinya dicuci, hati Nabi 4 tahun, tidak ada hati anak kecil kotor. Tapi di situ di-upgrade, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah. Karena tantangan umur 4 tahun ke atas lebih berat. Umurnya 25 tahun, umurnya 40 tahun jadi Nabi dan Rasul, dibelah lagi dadanya. Diisi dengan ilmu dan hikmah. Di-upgrade lagi. Jadi kalau komputer itu dinaikkan kualitasnya. Speknya naik. Saat mau Isra Mi'raj, spek paling tinggi itu waktu Isra Mi'raj, sehingga Nabi bisa merekam semua perjalanannya. Padahal perjalanan itu, kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh." Kami kembalikan dia dari arsy sebelum tempat tidurnya jadi dingin. Berapa lama perjalanan tempat tidur itu tidak dingin? 10 menit, 20 menit, 30 menit kita katakan. Artinya Isra Mi'raj Nabi cuma 30 menit. Tapi Nabi mampu merekam dalam perjalanan yang cepat. Pakai pesawat apapun tidak bisa merekam itu. Tapi ini pesawat yang luar biasa, alat yang luar biasa, speknya luar biasa. Mandang ke depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri semua sama. Sehingga Nabi bukan lagi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi rekamannya, puluhan dimensi ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi bisa menceritakan berapa jumlah jendela di Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya, bertemu dengan siapa saja, lewat di kuburan siapa saja. Dari mana itu semua? Allah lipat waktunya untuk Nabi besar Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bahwa upgrade media ini perlu. Upgrade media ini perlu. Kenapa? Semakin ke depan
tantangannya semakin besar. Oke, Masya Allah, Beb. Kita lagi, Beb. Nah, pemirsa, kita saat ini akan berada di kuis Ramadan Kurma. Kita akan bagi-bagi rezeki kepada pemirsa dan Mang Cek Bice. Dan jangan lupa persembahan kuis ini adalah dari JM Group, ya. Jangan lupa nanti passwordnya adalah JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Kita akan ini persembahan kuis pertama, itu dari JM Group. Kuis ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita akan menantikan penelpon pertama kita, yaitu kuis Ramadan atau kurma dari persembahan dari JM Group. Jangan lupa nanti passwordnya JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Nah, kita akan menanti kembali penelpon pertama kita, siapakah yang beruntung di sore hari ini mendapatkan rezeki. Lumayan BBF buat beli bukuan ya. Ya. Dan penelpon pertama kita tunggu bersama di 0711 di 38 di 0022. Jangan lupa di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kita akan menunggu penelpon pertama kita, siapakah yang beruntung di kuis Ramadan kali ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Nanda. Ibu Nanda. Iya. Ibu Nanda di mana, Bu? Di Plaza, Pak. Di Pelajo. Ibu Nanda, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, passwordnya Bu, jangan lupa, Bu. Apa, Bu? JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Ibu sering belanja di JM, Bu? Sering banget, Pak. Alhamdulillah, Bu ya. Oke, Bu, pertanyaan, Bu ya. Siap-siap, Bu ya, pertanyaan. Hari ini sudah masuk puasa ke berapa? A. Puasa ke-8, B. Puasa ke-12. B. Puasa ke-12. Nian apa, Bu? Bukan 20 tadi, kan Ibu ngomong. Ya, Oke, puasa ke-12. Gimana, Beb? Alhamdulillah. Bener, Bu ya, puasa ke-12. Selamat, Bu ya, Bu Nanda dari Pelajo. Oke, luar biasa sekali, Bu Nanda. Selanjutnya pemirsa, kita akan kuis kedua, yaitu persembahan dari pempek beringin. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek ya. Kami ulang kembali, persembahan dari pempek beringin. Kuis kedua ini adalah passwordnya, jangan lupa yuk makan pempek. Jangan lupa di pesawat telepon kita di 0711 38 di 0022. Kita akan menunggu kembali siapakah penelpon kedua ini yang beruntung mendapatkan voucher nanti belanja dari pempek beringin, persembahannya dengan jangan lupa passwordnya tapi yuk makan pempek. Ini kalau mau bicara makan pempek lala lapar ya pamit. Sebentar lagi kita akan beduk azan maghrib ya. Mudah-mudahan ini insya Allah kita akan menyelesaikan puasa kita yang ke-12 Beb ya. Mudah-mudahan luar biasa sekali ini, termasuk ini peran media juga nih Beb nih Beb. Ya, nanti nunggu buka program ini, dan ini insya Allah mudah-mudahan aja menjadi apa ya, amal kebajikan Beb ya, dan agar insya Allah Oke. Kita angkat dulu penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Susi. Ibu di Susi. Jalan Sepeda. Di jalan balap sepeda. Oh, sering balap sepeda, Ibu? Tiap minggu. Oke. Ibu Susi apa, Bu, passwordnya, Bu? Yuk makan pempek yuk. Makan pempek di mana, Bu? Ngajak, Bu? Oke, Bu Susi. Simak pertanyaannya, Bu ya. Waktu berbuka puasa adalah saat A. Terbit fajar, B. Matahari terbenam. B. Matahari terbenam. Matahari terbenam. Yakin, Bu? Yakin. Bukan zuhur. Oke, gimana, Bu? Pertanyaan. Oke, benar, Bu ya. Matahari terbenam. Jawabannya B. Luar biasa sekali, Bu Susi. Selamat, Bu ya. Dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Ya, silakan dapat diambil di setiap hari kerja di studio PAL TV kita pukul 10 hingga pukul 4 sore ya, dan membawa kartu identitas diri. Dan kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita, yaitu JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Alhamdulillah, Beb, kita berada di kesimpulan di penghujung acara, Beb. Mungkin ada pemirsa kita, Mang Cek Bicek, kita baru bergabung, Beb. Mohon dengar bagaimana, Beb, tema kita peran media dalam dakwah ini, Beb. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama, kewajiban dakwah adalah kewajiban semua kita, bukan hanya kewajiban satu kelompok, tapi kewajiban seluruh yang menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa dakwah seiring dengan perkembangannya membutuhkan support, membutuhkan media, membutuhkan
berbagai macam hal yang bisa memudahkan dan mempercepat dakwah itu sendiri. Dan saat ini dunia yang serba canggih, era globalisasi, teknologi informasi yang begitu cepat melalui handphone dan lain-lain sebagainya, maka kita perlu mengupgrade pola-pola dakwah kita dengan menyesuaikan dengan berbagai macam hal yang ada saat ini. Ayo munculkan TV-TV dakwah, ayo munculkan kegiatan-kegiatan yang kita upload dengan cara yang benar, dengan cara yang dibenarkan baik menurut aturan agama dan negara. Insya Allah mudah-mudahan media kita menjadi media yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghimbau tentunya kepada semua donatur, kepada semua umat muslim wabil khusus, ayo sama-sama bagikan harta Anda, tanamkan jariah Anda, tanamkan harta Anda dalam satu perjuangan yang terus-menerus pahalanya akan mengalir untuk Anda, yaitu melalui dakwah melalui media ini. Ayo sama-sama kita wujudkan dakwah melalui media di berbagai macam tempat, di masjid, di musholla, di madrasah, di pondok pesantren. Itu adalah pelajaran-pelajaran penting yang juga harus kita sebarkan. Kemudian bagaimana ilmu-ilmu yang lain juga, hal-hal lain juga bisa kita sebarkan melalui media dengan informasi yang benar, informasi yang lurus, dan informasi yang insya Allah mendapatkan kemaslahatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Syukran kasiran Habib telah hadir di studio kita, Habib. Luar biasa sekali. Pemirsa, luar biasa sekali ada tema kita pada hari ini, peran media dalam dakwah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bagaimana peran media ini adalah tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi untuk memajukan peran media dakwah dalam mendukung kegiatan dakwah Rasulullah SAW. Nah, bicara peran, kita akan mengucapkan terima kasih kepada peran para sponsor kita pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih, syukron kasiron kepada JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Dan jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 di PAL TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Cek Doli dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي.